Selamat datang kembali di Riz Channel. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sebelumnya, selamat Hari Lebaran tahun 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Maafin gue ya guys, jika ada perkataan di video yang gue upload membuat kalian sakit hati. Seperti biasa, di video kali ini berisikan konten spoiler sebuah film. Di kesempatan kali ini, gua akan mereview film dari Korea Selatan yang berjudul No Mercy yang dirilis pada tahun 2019. Penjelasan singkat dari film ini, seorang kakak yang membalas dendam kepada orang-orang yang telah melecehkan adiknya. Bagaimana keseruan filmnya? Langsung aja cari posisi, mau itu rebahan, jongkok, ataupun kayang. Yang penting kalian enjoy. Satu lagi, bagi yang belum subscribe, tidak ada salahnya Anda klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan terakhir, jangan lupa kopi dan udutnya. Langsung aja ke videonya. Let's watching. Di awal film, ada wanita yang memakai dress merah sedang mencari seseorang di bengkel. Ketika orang yang dicari sudah ketemu, dia membodemnya. Film pun dimulai. Scene memperlihatkan ada seorang wanita yang baru keluar dari penjara. Wanita ini bernama Onni. Dia pulang ke rumahnya. Ketika hampir sampai di rumahnya, adik dari Onni menyambutnya. Mereka melepas rindu, saling berpelukan. Nama adiknya Onni ialah Eun. Sesampainya di rumah, mereka meluangkan waktu berdua untuk makan malam bersama. Onni memberikan hadiah jepitan rambut ke adiknya. Ketika mereka ingin tidur, Eun meminta untuk berhenti sekolah, tapi Onni jelas melarangnya. Ketika Onni bangun tidur, dia mendapatkan kado berupa dress warna merah beserta sepatunya. Kado tersebut dari Eun yang sengaja ia beli untuk Onni ketika keluar dari penjara. Scene berpindah ke sekolah. Ketika waktu pulang telah tiba, Eun dilarang pulang oleh 3 jamet. Dia disuruh ikut bersama para jamet tersebut terlebih dahulu. Perlu dijelaskan terlebih dahulu, di sini Eun adalah karakter wanita yang agak sedikit idiot. Di lain tempat, Onni mencoba melamar kembali pekerjaan sebagai bodyguard. Dia dipenjara karena bekerja tidak sesuai SOP dan melukai seseorang. Onni sendiri ahli dalam bidang bela diri. Eun diajak ke tempat karaoke bersama para jamet. Di sana, ia meminta pulang terus-menerus, akan tetapi tidak digubris oleh para jamet. Scene berpindah ke rumah. Onni menunggu kepulangan adiknya dengan agak cemas. Ternyata Eun akan dijadikan pelacur oleh para jamet dan beberapa teman prianya. Yang pria gua panggil Kacung ya guys. Onni menunggu Eun di depan rumah dengan muka sedikit cemas. Sebelum digenjot oleh pria hidung belang, Eun memberitahu lokasinya kepada para Kacung. Tak lama kemudian, para Kacung langsung menuju kamar dan menggerebek Eun serta pria hidung belang. Onni mencari sampai ke pusat kota, tapi belum ketemu dengan Eun. Hingga akhirnya Onni pun tertidur. Pagi hari pun tiba. Ia terbangun dan ternyata Eun masih belum pulang ke rumah. Onni pergi ke sekolah untuk melaporkan bahwa Eun belum pulang dari kemarin. Pihak sekolah hanya berkata, tidak usah khawatir, itu hanya kenakalan remaja. Ketika Onni ingin pergi, dia didekati oleh teman sekelasnya Eun dan menunjukkan sebuah video. Video itu berisikan Eun ditelanjangi oleh para jamet ketika berada di karaoke. Onni sedih melihat video tersebut. Para jamet masuk ke toilet dan mengganti baju mereka. Ketika para jamet keluar dari toilet, sudah ada Onni yang menunggu. Mereka dihabisi dan dipaksa menunjukkan keberadaan adiknya. Onni dibawa ke kosan Kacung. Kacung awalnya melawan Onni, tapi akhirnya dia kalah. Kacung menunjukkan lokasi Eun berada. Sebelumnya, Kacung bercerita
ketika dia ingin menggerebek kamar Eun dan pria hidung belang. Ternyata pria hidung belang tersebut adalah preman. Para kacung dibayar 10 juta dan Eun dibawa oleh preman tersebut. Oni mencoba menghubungi tempat yang berada di kartu nama preman tersebut, tapi jawabannya tidak menemukan hasil. Di tempat lain, preman yang membawa Eun sedang bertemu dengan seseorang. Ternyata dia sedang menjual Eun ke pria ini. Kita sebut aja Cabul ya guys. Oni menuju ruang resepsionis yang tadi ia telepon. Karyawan di sana hanya berkata dia tidak mengetahui apa-apa. Tapi Oni mendapatkan informasi plat nomor mobil preman. Oni pergi membawa alat setrum dan sebuah mobil. Cabul masuk ke kamar Eun dan mencoba memaksa Eun untuk melakukan seks dengannya. Tapi Eun malah menggigit si otong milik Cabul hingga berdarah. Tadi mah sekalian aja Eun sampai putus tuh otongnya biar nggak punya otong dia. Cabul menelpon preman, dia tidak mau membeli anak tersebut dan dia ingin uangnya kembali. Oni masuk ke salah satu gedung, dia mencari mobil milik preman. Akhirnya dia menemukan mobil yang plat nomornya sama dengan mobil preman. Dia menunggu sampai preman itu menggunakan mobilnya. Pagi hari pun tiba, preman pergi menggunakan mobilnya. Oni dengan sengaja menabrak mobil preman dan menghajarnya. Ketika preman tersadar, lehernya sudah terikat dan dia disuruh membawa Oni ke tempat Eun berada. Di tengah jalan, preman menabrakkan mobilnya dan mereka sempat berkelahi. Oni menang dan dia menaruh preman di bagasi. Cabul menelpon si preman, kebetulan Oni yang mengangkatnya. Oni mengaku sebagai asisten preman. Cabul berkata bahwa Eun sudah terjual oleh seseorang. Oni datang ke kantor Cabul. Dia melihat asisten Cabul menggunakan jepitan rambut milik Eun. Oni langsung menghajar wanita tersebut. Oni tiba di kantor Cabul. Mereka pun bertarung. Cabul kalah dan dia langsung memberitahu informasi. Awalnya, Eun disuruh menelpon kakaknya karena tidak diangkat. Dia menelpon supermarket yang berada di dekat rumahnya. Setelah itu, Eun dijemput oleh seseorang. Pria yang membawa Eun, gue sebut aja namanya Sohib ya guys. Eun sempat kabur dari Sohib, dia sudah menaiki bus. Tapi Sohib berhasil menangkapnya kembali. Sohib ditelepon oleh bosnya. Gua namain bos besar ya guys. Eun dibawa ke sebuah bangunan. Di sini sedikit flashback ketika Sohib disuruh membunuh Oni dengan memancingnya menggunakan Eun. 네가 분명히 그랬지. 전국을 이잡듯이 뒤졌는데 그년들을 못 찾았다면 나중이고 동생년부터 데려와 수단. Eun tiba di supermarket dan dia menanyakan informasi di mana adiknya. Di sini si penjaga supermarket bercerita bahwa dia telah melakukan genjot paksa terhadap Eun. 괜찮아. Oni yang mendengar itu sangat kesal dan menghabisi si penjaga toko. 일단 이거 좀 놓고. Scene sedikit flashback ketika kakek tua tadi bercerita ke temannya yang tukang foto bahwa dirinya telah indehoy dengan Eun. Kakek Cabul itu memberitahu hanya cukup diraba sedikit, Eun akan mau ditiduri. Oni datang ke tukang foto, di sana terdapat foto Eun. Scene memperlihatkan ketika Eun dilecehkan oleh tukang foto. Tiba-tiba Oni telah melumpuhkan tukang foto. Tukang foto ini berkata, tanyakan pada pemilik bengkel. Scene kembali flashback ketika kakek Cabul, tukang foto dan tukang bengkel berkumpul. Tukang bengkel menggenjot Eun di dalam mobil.
Scene memperlihatkan seperti di awal film tadi, Oni membodem tangan dari tukang bengkel. Akhirnya, tukang bengkel memberitahu siapa yang membawa Eun. Oni mengingat orang tersebut. Scene menjelaskan ketika Eun menelpon kakek cabul, tapi kakek cabul tidak bisa membayar tebusannya. Akhirnya, pelanggan dari bengkel yang menebus. Scene ini menjelaskan kejadian 3 tahun lalu, ketika di dalam mobil bos besar terdapat CD. Ternyata pemilik bengkel melakukan penggenjotan di dalam mobil bos besar. Ya mungkin bos besar penasaran dengan perempuannya. Ya akhirnya bos besar pun melakukan pengencritan dengan Eun di dalam mobilnya guys. Eun pulang ke rumah. Dia seperti orang yang sangat ketakutan. Oni melihat ada yang ganjal di dirinya. By the way, ini masih cerita 3 tahun yang lalu ya guys. Oni mengikuti Eun ketika pulang sekolah. Eun diajak ke hotel oleh bos besar. Ketika akan dilakukan pengencritan, Oni masuk ke kamar dan berkelahi dengan bos besar. Mata bos besar ketusuk oleh obeng yang dibawa oleh Oni. Oni pulang membawa Eun. Scene berpindah ke Sohib. Sohib sebenarnya sudah lama mengintai Oni dan Eun. Mungkin dia memiliki hati nurani dan tidak mau merusak kebahagiaan adik kakak tersebut. Oke guys, waktu cerita kembali lagi seperti semula. Eun datang ke tempat peristirahatan bos besar. Dia sudah berhadapan dengan bos besar. Akan tetapi, bos besar bisa pergi darinya. Oni harus melawan beberapa anak buah bos besar. Dia menang dan dia segera mengejar bos besar. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Tangan bos besar tertembak oleh Oni. Mobil Oni terperosok dan bos besar berhasil menjauh. Bos besar menelpon Sohib dan menyuruhnya memberi obat kepada Eun. Tapi Sohib malah menelpon Oni dan memberikan keberadaan dirinya. Malam harinya Sohib sudah digantung. Dia berkhianat telah memberikan lokasi mereka ke Oni. Dia pun dibunuh oleh bos besar. Oni masuk ke lokasi persembunyian bos besar. Lu lihat ya guys, perjuangan Oni melawan pasukan bos besar. Oni sempat kewalahan. Akhirnya Oni menang juga. Oni masuk ke ruangan. Di sana ia ribut dengan bos besar. Dirinya tertusuk pisau di bagian perut, tapi dia masih bisa melawan bos besar. Bos besar akhirnya tewas. Akhirnya Oni dan Eun bertemu. Oni mengendarai mobil dengan luka tusuk di perutnya. Film pun usai. Ending yang sangat mengencrotkan. Menurut gua, film ini mengajarkan kita harus berjuang dengan mengorbankan apapun demi keluarga kita. Pokoknya film ini seru abis bor. Cukup itu video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian agar mereka nggak ketinggalan. Yang belum subscribe, subscribe dulu atuh John. Subscribe itu gratis. Jangan lupa aktifkan loncengnya biar selalu update video terbaru dari gua. Gua Alrizky Ramadan mohon pamit. Maaf jika ada perkataan yang salah. Sampai berjumpa di video selanjutnya.